so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know Latar belakang. Selama periode Bait Suci kedua, Yerusalem merupakan pusat kehidupan keagamaan dan nasional bagi orang Yahudi, termasuk mereka yang berada di diaspora. Kuil kedua menarik puluhan dan mungkin ratusan ribu orang selama 3 festival ziarah. Kota ini mencapai puncaknya dalam hal ukuran dan jumlah penduduk pada akhir periode Bait Suci kedua, ketika kota ini mencakup wilayah seluas 2 km persegi atau 3/4 mil persegi dan diperkirakan mempunyai jumlah penduduk sebesar 200.000 jiwa. Dalam bukunya Natural History, Pliny the Elder merayakannya sebagai sejauh ini kota paling terkenal di timur. Pengepungan. Josephus menempatkan pengepungan tersebut pada tahun kedua Vespasianus yang bertepatan dengan tahun 70 Masehi. Titus memulai pengepungannya beberapa hari sebelum Paskah pada tanggal 14 Santikus atau 14 April. Mengepung kota dengan 3 legium, yaitu yang pertama 5 Makedonica, 12 Fulminati, 15 Apollinaris di sisi barat, dan legium keempat 10 Fretensis di Bukit Zaitun di sebelah timur. Kalau referensinya dalam perang Yahudi pada 6/421 adalah pengepungan Titus, meskipun ada kesulitan dengan penafsirannya, maka pada saat itu, menurut Josephus, Yerusalem sedang dipenuhi banyak orang yang datang untuk merayakan Paskah. Kekuatan pengepungan dimulai dari barat di tembok ketiga di utara gerbang Jaffa. Pada bulan Mei, tembok ini berhasil ditembus dan tembok kedua juga direbut tak lama kemudian, meninggalkan para pembela dalam kepemilikan kuil serta kota atas dan bawah. Kaum Zelot memutuskan untuk mencegah kota itu jatuh ke tangan Romawi dengan segala cara yang diperlukan, termasuk pembunuhan lawan politik dan siapapun yang menghalangi mereka. Menurut Josephus, ketika pemasukan Romawi mencapai Antonia, mereka mencoba menghancurkan tembok yang melindunginya. Mereka hanya memindahkan 4 batu, tetapi pada malam hari tembok itu runtuh. Malam itu, tembok itu begitu terguncang oleh pendobrak di tempat di mana John telah menggunakan siasatnya sebelumnya, dan telah merusak tepian sungai sehingga tanah kemudian runtuh dan tembok itu runtuh secara tiba-tiba. Setelah itu, Titus mendirikan tepian di samping peralatan Bait Suci, di sudut barat laut, di sisi utara, dan di sisi barat. Bukti arkeologi. Di sini kita mempunyai 2 bukti, yaitu yang pertama, gambar yang pertama itu menunjukkan sebuah lukisan dinding yang menunjukkan tanda-tanda pembakaran, Museum Arkeologi World, kawasan Yahudi. Dan gambar kedua itu gambar batu-batu dari tembok barat Temple Mount atau Yerusalem dilempar ke jalan oleh tentara Romawi pada tanggal 9 AF 70. Akibat pemberontakan, kemenangan. Titus dan tentaranya merayakan kemenangan sekembalinya mereka ke Roma dengan menggarak, menorak, dan meja roti kehadiran Tuhan di jalan-jalan. Hingga parade ini, barang-barang tersebut hanya pernah dilihat oleh imam besar kuil. Peristiwa ini diperingati di gepura Titus. Akibat pemberontakan terjadi kemenangan, tetapi juga setelah ada kemenangan ada penindasan pemberontakan. Setelah jatuhnya Yerusalem dan penghancuran kota serta kuilnya, masih ada beberapa benteng Yudea yang masih menjadi tempat bertahannya para pemberontak di Herodium, Machaerus, dan Masada. Herodium dan Machaerus jatuh ke tangan tentara Romawi
dalam 2 tahun berikutnya dengan Masada, tetapi menjadi benteng berakhir pemberontak Yudea. Pada tahun 73 Masehi, pasukan Romawi menerobos tembok Masada dan merebut benteng tersebut. Dan Yosefus mengklaim bahwa hampir semua pembela Yahudi telah melakukan bunuh diri massal sebelum masuknya pasukan Romawi. Dengan jatuhnya Masada, perang Yahudi Romawi pertama berakhir. Latar belakang. Setelah penghancuran Yerusalem pada 70 Masehi sebagai akibat dari gagalnya perang besar Yahudi, Sanhedrin di Yamnia atau Yafne memberikan bimbingan rohani bagi bangsa Yahudi, baik di Yudea maupun di seluruh diaspora. Penguasa Romawi mengambil langkah-langkah untuk mengawasi provinsi yang suka memberontak itu. Bukannya menempatkan seorang prokurator, mereka menempatkan seorang praetor sebagai gubernur, serta menempatkan pula 1 legium penuh atau 10 fretensis. Pada 130 Masehi, Kaisar Hadrianus mengunjungi reruntuhan Yerusalem. Kaisar yang mulanya bersimpati terhadap orang-orang Yahudi itu menjanjikan untuk membangun kembali kota itu. Namun orang-orang Yahudi merasa dikhianati ketika mereka mengetahui bahwa ia bermaksud membangun kembali kota paling suci orang Yahudi ini sebagai sebuah metropolis kafir dan sebuah kuil kafir yang baru yang akan dibangun di atas bait suci kedua akan dipersembahkan kepada dewa Yupiter. Pemberontakan. Rabi Akiba, seorang ahli kitab Yahudi, meyakinkan pihak Sanhedrin untuk mendukung pemberontakan yang direncanakan dan menganggap pemimpin yang terpilih Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Yahudi. Menurut ayat dari kitab Bilangan 24 ayat 17, bintang terbit dari Yakub. Bar Kokhba dalam bahasa Aram berarti putra bintang. Pada saat itu, agama Kristen masih merupakan sebuah sekte kecil dari Yudaisme, dan kebanyakan sejarawan percaya bahwa klaim mesianik yang diberikan kepada Bar Kokhba inilah yang mengasingkan banyak orang Kristen yang percaya bahwa Mesias sejati adalah Yesus, dan dengan tajam memperdalam skisma antara Yudaisme dengan orang Kristen Yahudi. Komunitas Kristen di Yerusalem segera meninggalkan kota itu pada hari menjelang pengepungan Yerusalem pada 70 Masehi. sipil yang fungsional dipimpin oleh Simon Bar Kokhba yang mengambil gelar Nasi Israel, penguasa atau penyerahan Israel. Era penebusan Israel diumumkan, kontrak-kontrak didatangi dan mata uang dicetak dengan tulisan yang sesuai. Sebagian dicetak di atas mata uang perak Romawi. Reaksi Romawi. Pemberontakan ini menunjukkan pemberontakan Romawi. Hadrianus memanggil jenderalnya Sextus Julius Verus dari Britania, dan pasukan-pasukan dipanggil bahkan dari tempat-tempat yang jauh seperti Libe. Dasarnya pasukan Romawi yang dikerahkan untuk menghadapi kaum pemberontak ini lebih besar daripada yang dipimpin oleh Titus Flavius 60 tahun sebelumnya. Namun korban yang jatuh di pihak Romawi begitu hebat sehingga laporan para jenderal kepada Senat Romawi menghilangkan rumusan yang lazim, aku dan pasukan sehat walafiat. Perjuangan ini berlangsung selama 3 tahun hingga akhirnya dihancurkan pada musim panas tahun 135. Setelah kehilangan Yerusalem, Bar Kokhba dan sisa-sisa pasukannya mengundurkan diri ke benteng Beter yang kemudian juga dikepung.
Akibat pemberontakan, menurut Cassius Dio, 580.000 orang Yahudi terbunuh, 50 kota benteng dan 985 desa diratakan dengan tanah. Pemberontakan tersebut mengakibatkan depopulasi besar-besaran di komunitas Yudea, lebih banyak dibandingkan selama Perang Yahudi Romawi pertama. Komunitas Yahudi di Yudea hancur hingga ke tingkat yang oleh beberapa pakar digambarkan sebagai genosida. Namun, populasi Yehuda tetap kuat di wilayah lain Palestina, berkembang pesat di Galilea, Golan, Lembah Bet-Shean, dan tepi timur, selatan, dan barat Yudea. Kaisar Hadrian menghapus nama Yudea dari peta dan menggantikan